Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Mari kita akan mulai ibadah PA pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama, kita satukan hati, kita berdoa mulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak pernah habis kasih setiamu dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hati dan mulut kami terus mengucapkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan Engkau teramat baik. Hadirlah di tengah-tengah ibadah umat-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah umat-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah agung namamu. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di pagi yang teduh, suci,
suci, kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada
praise the Lord. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb.
to be praised. Upon the throne. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. For you are glorious, for you are glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice. You're the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised. The throne. And unto you we lift. You're the Lamb upon. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu satu kepastian, Engkau akan menjadi hakim dan menjadi raja. Dan persiapkan anak-anak-Mu, karena Engkau telah memperingatkan hari-hari mendatang akan terjadi goncangan-goncangan yang besar. Dan itu membuat banyak anak-anak-Mu seperti yang Kau katakan akan terjadi kemurtatan. Tuhan, biar mereka mendengarkan firman-Mu. Sebelum hal itu terjadi, mereka mempunyai kubu pertahanan yang kuat, sehingga mereka bisa menangkis segala serangan, goncangan, perpecahan apapun yang terjadi. Tuhan tolong, berfirmanlah, bangkitkan anak-anak-Mu. Satu kerinduan supaya memperkuat hidup mereka dalam Engkau. Hanya dalam Yesus ada kekuatan yang dahsyat. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengangkat puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Haleluya. Ini adalah serial keempat tentang Sion. Saudaraku, dengan subtema ini, pikiran berharap. Jadi betapa pentingnya pikiran saudara ini mempunyai harapan yang rindu supaya kuat menghadapi tantangan hidup, situasi dunia, bahkan situasi dalam gereja, dalam pertentangan dalam gereja, perpecahan, bagaimana kita mempunyai kekuatan. Tidak mudah. Biasanya kita terseret dengan kata-kata, dengan orang-orang yang tidak mempunyai pertahanan yang baik, yang tidak mempunyai kasih. Ya, saudaraku, jadi pikiran yang punya harapan itu adalah kubu pertahanan. Dan inilah yang harus kita bina. Kita mau belajar daripada Daud. Begitu Daud diurapi oleh Tuhan,
saudaraku, maka dia mulai tahu pimpinan Tuhan terhadap dirinya. Jadi ada jalur atas. Pengurapan itu membuat dia mempunyai satu koneksi dengan sorga. Sama seperti kalau kita sekarang punya handphone, maka kita bisa connected, ya, gandeng ke yaitu satelit di mana memancarkan. Nah, kita juga begitu. Ya, dari sejak dia diurapi, mulai dia mengerti pimpinan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu mau mendirikan satu kerajaan. Ini sudah ada dalam benak daripada Daud. Tapi dia melihat fakta. Ya, kerajaan yang dipimpin Tuhan ini kok jalannya terseok-seok, ya, karena tabut perjanjian yang menjadi sentral itu seperti pusat komando dari atas, itu kok masih berada di tempat tenda-tenda. Hatinya merasa kok begitu ya. Karena itu pikiran ini yang membawa dia dipimpin Tuhan bisa menemukan tempat yang nantinya tabut Tuhan itu ditaruh di sana. Dan itulah Yerusalem. Namun sebelumnya Yerusalem ini dikuasai oleh orang Yebus. Ya, jadi seolah-olah direbut tempat yang Tuhan sudah nubuatkan. Dan ini jadi pikiran daripada Daud. Karena itu begitu dia diurapi ketiga kali, langsung dia melakukan penyerbuan terhadap kubu Yebus. Ya. Nah, sama dengan kita. Pikiran kita itu menjadi kubu. Ya, Alkitab menulis bahwa pikiran manusia itu menjadi benteng. Kadang-kadang bentengnya itu benteng negatif. Jadi ya pikiran yang lama itu masih membentengi pikiran ketakutan, kekecewaan, trauma masa lalu. Itu kadang-kadang menjadi benteng kita sehingga kita nggak bisa melakukan ibadah dengan benar. Nah, jadi pikiran Daud ini untuk mendirikan pemerintahan teokrasi. Suatu kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Ya. Dan itu sama dengan kita juga harus begitu. Kita rindukan kapan ya Tuhan itu mendirikan kerajaannya. Karena itu Alkitab mengatakan Injil Tuhan itu Injil kerajaan. Jelas. Ya. Jadi setiap anak Tuhan yang benar mesti merindukan kapan Tuhan itu akan melakukan suatu penyelesaian, suatu kerajaan. Namun kerajaan sekarang ini dihambat oleh pekerjaan si jahat. Ya, melalui orang-orang tentunya. Seperti apa yang Tuhan katakan pada orang-orang Farisi. Bahwa kamu ini menghalang-halangi orang untuk masuk kerajaan. Tapi Tuhan telah menubuatkan dalam Matius 11 ayat 12 yang berbunyi, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Ya, kerajaan surga diserbu. Ini terjemahan yang edisi baru ya. Kalau yang terjemahan lama dikatakan diserong. Jadi apa kok diserong? Jadi memang terjemahan baru lebih baik. Kerajaan surga diserbu. Tapi diserbu ini dalam dua pihak. Diserbu oleh si jahat yang ingin merebut ya tahta Tuhan sejak awal. Atau kita anak-anak Tuhan ya yang cinta Tuhan. Kita juga ingin masuk.
Nah, jadi serbuan ini akan terjadi. Jadi kalau ada penyerbuan berarti terjadi peperangan. Karena itu pikiran kita itu medan peperangan, bukan? Ya, antara baik, benar, dan jahat. Selalu, suku. Ini medan tempur itu di pikiran kita. Ya, battlefield itu jiwa kita. Perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita, itu seringkali konflik. Nah, Daud ngerti, bahwa untuk Tuhan itu bisa bertata, perlu yang gak baik itu disingkirkan. Karena itu dia merebut kubu Yebus itu. Yang sebetulnya itu hak Tuhan, Yerusalem. Sebab sejak awal, kalau saudara baca Kejadian 14, di situ dikatakan Raja Salem. Ya, waktu Abraham. Zaman itu. Jadi Abraham, ya dia tahu ada Raja Salem, yaitu Yerusalem. Jadi itu memang kota yang dipilih oleh Allah, tapi dikuasai oleh Yebus. Dan kita tahu kata Yebus itu artinya menginjak-injak. Jadi ingin ya menekan kita anak-anak Tuhan. Itu pekerjaan si jahat. Nah, pikiran kita ini perlu diperlengkapi dengan salah satu alat dalam peperangan, yaitu namanya ketopong. Orang-orang zaman dulu pakai ketopong dari besi, hanya mata yang kelihatan untuk kelihatan berperang. Ya, jadi hal rohani itu sering dilukiskan secara jasmani. Dan itu digambarkan oleh Daud yang menyerbu kota Allah, yaitu Sion. Direbut dari tangan Yebus. Dalam perjanjian baru, kita pun anak-anak Tuhan diingatkan dalam Ibrani 12, di situ ada tulisan Sion sorgawi, ya, Ibrani 12 ayat 22 sampai 24 yang berkata, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ini ucapan keterangan dalam perjanjian baru. Kamu datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Jadi kita anak-anak Tuhan harus mempunyai pikiran yang sorgawi, bukan duniawi. Nah, 2 minggu lalu saya sudah menerangkan bahwa oleh pengurapan yang terjadi dalam hidup Daud sampai ketiga kali, lalu dia bisa merebut kubu Sion itu. Ya, sekarang apa yang dilakukan oleh Daud setelah dia merebut ini? Nah, ini mempunyai arti rohani yang begitu dalam. Ya, seringkali kita cuma baca itu sebagai sejarah, tapi apa yang dituliskan Alkitab, kata Tuhan, Alkitab itu firman nubuat. Walaupun itu bentuk sejarah, tapi itu mempunyai relevansi untuk kita secara rohani pada akhir zaman. Mari dibacakan 2 Samuel 5 ayat 9 sampai 10. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia melakukan pembangunan sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Daud semakin berkuasa sebab Tuhan Allah semesta alam beserta dia. Ya, saya rindukan apa yang dilakukan Daud secara jasmani itu juga harus kita lakukan secara rohani. Bagaimana supaya kita itu rohani kita crescendo seperti ayat yang ke-10 ini. Daud semakin berkuasa sebab Tuhan
Allah semesta alam beserta. Nah, apakah itu kita alami? Bagaimana caranya supaya Tuhan itu semakin berkuasa dalam hidup kita? Ini problem. So, kita punya keakuan. Seringkali kita tidak mau turun tahta. Kita tidak mau turun lalu digantikan Tuhan. Ya, apa itu artinya? Pikiran kita tidak mau dicopot, digantikan dengan pikiran Kristus. Bukankah begitu? Jadi seringkali tahta itu kita pertahankan. Pasti nanti kita kalah dengan namanya roh Yebus itu. Tapi coba kita rindukan supaya Tuhan, roh Tuhan bertahta dalam pikiran kita. Sehingga kita memakai pikiran Kristus. Caranya bagaimana? Nah ini kita mesti ikuti. Oh, caranya begini. Daud menetap. Saya garis bawahi, Daud menetap. Jadi dia sekarang tidak mau pindah-pindah, tapi menetap itu menjadi pusat komando. Ya, dia tahu di situ Tuhan mau bertahta dan dia menerima segala hal dari Tuhan di mana? Di Yerusalem. Jadi menetap di kubu pertahanan. Kita sudah terangkan ya serial pertama bahwa kata kubu pertahanan itu maksud ya yang berarti jaring. Masih ingat apa yang saya katakan? Seperti laba-laba yang kecil, tapi dia mempunyai jaring. Dan jaring ini kekuatannya untuk menaklukkan yang jauh lebih besar. Cicak saja kalau kena laba-laba bisa kalah. Padahal cicak itu besar. Cicak biasanya memangsa ya binatang-binatang kecil. Tapi mereka tidak bisa memangsa yang namanya laba-laba. Nah, inilah sebabnya betapa pentingnya kita mempunyai jaringan pertahanan. Bagaimana kita membentuk jaringan pertahanan? Tentunya dengan di bumi, dengan anak-anak Tuhan. Tapi dalam alam roh, jaringan pertahanan itu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dan malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah sekeliling kita. Wow. Tapi kuncinya harus menetap. Ya, nah, jadi kalau kubu pertahanan itu gambaran pikiran kita, apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat? Daud melakukan ini, ya, lakukan pembangunan. Tadi dia berkata dia mulai pembangunan dari Milo. Nah, saudaraku. Jadi lakukan pembangunan pikiran kita. Seringkali kita itu mungkin bangun koneksi, bangun ya mungkin macam-macam hal di gereja. Tapi kita tidak membangun pikiran kita. Karena itu pikiran kita ini pusatnya, medan perang. Karena itu kita mesti bangun pikiran kita ini. Dan dimulai dari Milo. Kata Milo sendiri juga mempunyai arti benteng. Ya, tapi punya konotasi yang tidak seperti yang awal, yaitu jaringan. Tapi kata Milo dari kata male yang berarti mengisi. Ya, jadi penuh dengan sesuatu. Dan kalau sudah jadi penuh, mengabdikan. Jadi kita ini mesti memenuhi pikiran kita dengan tujuan untuk mengabdikan kepada Tuhan. Haleluya. Biasanya kita bisa kacau, bukan? Seringkali hati kita tertarik ke kanan, ke kiri.
Tapi kalau kita sudah diisi dengan kebenaran yang sungguh-sungguh, maka pengabdian kita itu menjadi baik, menjadi terfokus. Dan mulai dari Milo ke bagian dalam. Saudaraku, kalau saya baca Alkitab itu saya perhatikan kata demi kata yang dipilih oleh Allah dalam menyampaikan firman-Nya. Ada apa kok dari Milo ke bagian dalam? Nah, kalau benteng itu pikiran, maka mesti ke dalam dari pikiran kita. Apa ya? Yang lebih dalam dari pikiran kita itu apa? Bagian dalam dari pikiran kita itu roh dari pikiran itu. Kenapa? Karena pikiran kita ini seringkali dilewati roh-roh. Ya, seperti pernyataan dari Tuhan waktu iblis mau ganggu Ayub, Tuhan tanya, setan, kamu dari mana? Oh, saya dari jalan-jalan. Ya, mengembara. Mengembara untuk apa? Mencari celah. Nah, hati-hati. Jadi jangan sudah pikir bahwa setan itu tidak ada di mana-mana. Dia sedang berkeliaran di udara. Karena itu disebut penguasa udara. Apalagi bumi kita ini sudah diserahkan oleh Adam dan Hawa kepada setan. Jadi bumi kita sekarang ini juga penuh dengan roh-roh jahat mengitari. Kita nggak lihat. Tapi kita tahu dalam alam roh ada setan, yaitu malaikat yang jatuh dan malaikat Tuhan. Jadi di alam roh pun ada peperangan. Ya, jadi ada malaikat jahat, ada malaikat baik. Nah, roh manusia, karena Allah itu roh, malaikat itu roh, roh manusia inilah bagian yang dapat berhubungan dengan Allah melalui Roh Kudus. Jadi, bagaimana kalau begitu? Ya, bangun roh kita, roh dari pikiran. Ya, nanti kita bacakan itu karena bahasa Indonesia roh dan pikiran. Maksudnya roh dari pikiran. Jadi bangun pikiran kita dengan cara mengisi pikiran kita dengan roh kebenaran, yaitu firman. Nah, lihat gambar ini. Jadi manusia itu punya 3 bagian. Yang sentral, yang enggak kelihatan itu yang putih dan yang merah. Ya, yang putih itu roh, yang merah itu jiwa. Ini enggak kita lihat. Ya. Dan dalam jiwa itu ada PI, pikiran, PE, perasaan, dan K, kehendak. Atau W, will. Ya. Nah, ini jiwa. Nah, biasa kita tahu ya, manusia itu mempunyai yang namanya IQ. Ya, intelligence quotient. Di mana itu? Ya di merah ini intelligence quotient-nya. Tapi ada yang namanya perasaan, ya. Jadi tingkat perasaan. Jadi orang yang banyak perasaan itu juga akan mengganggu hidupnya. Ya. Tapi ada yang baik yaitu will quotient. Nah, ini biasanya kurang di sini. Manusia itu banyak kurang di God's will quotient yang saya gambarkan di sebelah kanan. Ya. God's will quotient.
Ini artinya kehendak Tuhan ini mesti kuat. Di mana kalau kita suka doa, sembahyang, puasa, kita merendahkan diri, maka kehendak Allah yang terjadi. Biasanya manusia itu kehendaknya itu ditentukan oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Tapi kalau kita sudah banyak berdoa, berpuasa, maka kehendak kita itu dikuasai oleh kehendak Allah, bukan oleh pikiran dan perasaan kita. Ini yang seringkali manusia itu gagal karena pikiran dan perasaannya itu dominan. Tidak memakai pikiran Kristus, tidak memakai perasaan Kristus. Kenapa? Karena kurang koneksi dengan Roh Kudus. Karena itu sudah lihat gambar itu. Telinga kita ini perlu mendengar firman. Ya, firman itu roh, kata Tuhan. Yohanes 6 ayat 63. Firmanku itu roh. Jadi ada gelombang yang bisa menembus ke roh kita untuk memperkuat roh kita. Supaya mata kita, mata iman kita itu bisa melihat kemuliaan yang akan datang. Yaitu kerajaan sorga. Itulah manusia yang rohani. Nah karena itu kita mesti mengisi pikiran kita bukan hanya dengan mendengar firman. Nah ini banyak orang cuma dengar. Tapi tidak mau diam menerima pengajaran firman. Karena itu saya perhatikan khotbah minggu lebih disukai. Karena itu mendengar firman. Ya ada pengajaran dan saya selalu khotbah minggu pun saya kasih pengajaran. Karena banyak orang itu tidak suka dengan pengajaran. Yuk kita dengarkan apa kata Tuhan. Efesus 4 ayat 21 sampai 24 yang berbunyi. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dari pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, betapa pentingnya bukan hanya mendengar, tapi menerima pengajaran. Saya harapkan saudara memberitahu, saudara yang mendengar PA tiap kali hari Jumat, coba beritahu pada teman-teman Anda yang lain. Coba dengar pengajaran. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Ya kalau sakit disembuhkan, wah itu enak. Tapi kalau sudah pengajaran itu kata Tuhan itu makanan keras. Dan murid-murid saja seringkali mereka berkata, aduh kami enggak tahan mendengar perkataanmu. Ya, kok keras begitu. Nah, kenapa? Karena suka susu. Susu itu kan tidak perlu dikunyah. Disedot aja. Tapi kalau makanan daging, wah kadang-kadang gigi kita bisa ya kemeng ya. Apalagi makan daging yang keras. Betul enggak? Nah, tapi kalau saudara mau dibarui di dalam roh dari pikiranmu. Karena itu saya terjemahkan ini dari bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia roh dan pikiran. Maksudnya bukan begitu. Dibarui dalam roh dari pikiranmu. Ya. And be renewed in the spirit of your mind. Bukan spirit and
your mind, but spirit of your mind. Nah, kalau saudara bisa ini, maka saudara ini menjadi manusia baru yang diciptakan. Kata cipta itu berarti apa yang kamu dulu nggak ada, itu bisa jadi ada. Jadi karakteristik tidak sabar, ya, karena kata Tuhan, kata orang dunia, itu wetone begitu, harinya begitu, itu orang memang mianya begitu ya, karena sudah dikasih gambar-gambar, ya, 12 show apa, oh, kalau show macan ya pasti keras. Saya berkata tidak. Ya, jangan kita ikuti itu. Ya. Horoskop segala. Tapi kita masih percaya, Tuhan itu bisa mencipta kita menurut kehendak Allah. Nah, ini perhatikan, kehendak sekarang. Ya. Jadi bukan lagi pikiran, kehendaknya yang dipegang oleh Tuhan. Jadi saat mendengar pengajaran, maka firman-Nya itu harus mencapai roh dari pikiran orang yang menerima pengajaran itu. Tapi harus dalam atmosfer roh, yaitu kalau saudara suka berdoa, maka pengajaran itu akan masuk. Ya, karena hatimu lembut, mau menerima. Perhatikan kata menerima. Seperti tanah. Tanah itu kalau keras, mesti dibajak. Mesti dikasih air. Supaya kalau benih itu dilemparkan, masuk sendirinya. Oleh karena ada bobot dari benih itu. Ya, masuk sampai paling dalam. Nah, kalau sudah begitu, kita ini bisa menjadi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang, perhatikan, sesungguhnya. Kenapa Tuhan berkata begitu? Ada kata kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena banyak kebenaran yang tidak benar. Karena itu hati-hati dengan pengajar-pengajar palsu. Nabi-nabi palsu. Betul nggak? Mereka pikir kalau kudus itu, wah pakaiannya mesti begini. Sama semua. Lihat aja, orang yang keras dalam, sampai dulu ada gereja yang minta, karena terjadi malapetaka di gereja itu, maka semua di gereja itu harus dicat putih. Ya, pianonya juga dicat putih, bangku-bangkunya dicat putih, karena yang hitam-hitam itu setan. Ya, pendetanya harus pakai jas putih, sepatunya mesti putih. Ada yang begitu, ada. Kenapa, Karena mereka itu hanya pikirannya jasmani, tapi tidak yang rohani. Ini otak ya, gambaran otak. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4-6 dikatakan, ada kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi spirit, letaknya itu di dalam, spirit kesombongan. Ini spirit yang dilemparkan oleh iblis. Lu jangan mau dihina. Lu jangan mau dikata-katai. Balas. Nah, itu spirit yang tidak kenal Tuhan. Ya, ini kenapa? Keangkuhan. Nah, kita mesti switch. Dengan apa? Dengan mengisi pikiran kita dengan firman dalam urapan Roh Kudus. Nah, ini kubu yang dibangun oleh orang percaya yang benar. Firman yang menjadi daging.
Jadi firman yang lalu menjadi praktek hidup. Daging itu yang kelihatan. Dalam kebenaran dan kekudusan. Mungkin saya berkata, aduh, mana bisa orang berubahnya? Karena sudah begitu watak jangan bilang watak. Bahkan sudah menjadi pepatah, watuk iso ditambani, watak ora iso. Itu istilah orang-orang Jawa berkata, ya, kalau batuk bisa disembuhkan, tapi kalau watak ora iso, enggak bisa. Bisa dengan Tuhan. Kalau kita menerima pengajaran, bukan hanya mendengar. Saudara lihat, apa namanya pengajaran? Seperti saudara sekolah. Kalau saudara sekolah itu mesti ada namanya soal-soal. Yang mesti saudara pecahkan. Jadi bukan hanya murid-murid dengar 1 tambah 1. Enggak. Sekarang aja kalau sudah lihat, ya, siswa-siswa pelajar di Indonesia yang menyedihkan. Ditanyai 5 kali 3, masih nggak bisa jawab. Kenapa sih? Ya karena salah. Ya, tidak dipraktekkan dalam soal-soal. Nah, yang berikut. Kubu pertahanan Sion ini, setelah Daud menetap, maka dia menamai kota Daud. Nah, di sini pun ada arti yang penting. Karena itu saya pikir kenapa ya kok disebut kota Daud? Saya ingin tahu. Kenapa disebut kota Daud? Karena Allah memilih kata-kata pada mulut Daud untuk bicara dengan roh. Dipilih kota Daud. Nah, karena itu disinilah rahasianya. Kata yang dipilih itu kota, ya, itu artinya tempat yang dijaga oleh penjaga atau pengawal. Jadi kalau ada kota yang tidak dijaga, itu bukan kota dalam, ya, perikop ini. Karena disebut kota Daud. Artinya harus ada penjaga, pengawal. Dan memang satu kota zaman dulu itu perlu ada bentengnya. Dan benteng itu dibuat tinggi supaya bisa melihat jauh. Yang penjaga-penjaga itu selalu jaga-jaga di atasnya. Ya, seperti gambar ini. Ya, sudah lihat. Nah, itu. Penjaganya itu ada di atas, dia bisa melihat jauh. Ya, apa yang akan terjadi dari jarak jauh. Sebelum datang menyerang, dia sudah tahu, oh ada musuh. Nah ini perlu pengawal yang shift, bergantian, supaya enggak tidur. Ya, jadi tanpa pengawal, suatu kota tidak dapat menjadi kubu pertahanan. Apa artinya secara rohani? Nah ini secara rohani. Kalau kita tidak mempunyai harapan untuk masuk Sion sorgawi, masuk sorga, kita nggak punya roh berjaga-jaga. Ya, dan kalau kita nggak punya roh berjaga-jaga, kita mudah diserang oleh roh jahat. Karena itu anak-anak Tuhan kalau pikirannya paling-paling saya mati nanti harus bikin makamku besar, harus dihiasi nanti ya ornamennya kalau mati. Mereka tidak pernah pikir yang akan datang itu yang aku harus kejar.
Saudara yang mendengarkan firman, saudara mesti mempunyai ketetapan, saya harus serbu itu kerajaan. Saya harus masuk. Kata Tuhan apa sih? Ya banyak orang ingin masuk, tapi jalannya sempit. Betul nggak? Jalan dunia itu lebar. Nah karena itu banyak orang tidak mau punya pikiran pulang ke sorga. Inginnya hidup terus. Ya saudaraku, kalau sudah inginmu hidup terus di dunia, apalagi kalau sudah diberkati ya. Kalau dalam kesulitan ingin mati supaya beres. Tapi kalau diberkati, waduh kalau bisa jangan mati. Anak Tuhan yang sejati tidak begitu. Anak Tuhan sejati ingin kalau bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi untuk kepentingan menolong orang lain yang belum beres, perlu hidup. Seperti Paulus, dia berkata, aku ingin ya itu berada dekat dengan Tuhan. Tapi oleh karena kamu, aku masih harus ya memberi sesuatu pada kamu. Nah itu harus ada pada kita semua. Jadi roh yang berjaga-jaga dari pikiran kita itu disebut ketopong pengharapan. Itu yang sudah baca nanti dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Nah seorang pengawal pada kubu pertahanan pada waktu malam apa harapannya? Harapannya kapan ya? Jangan gelap. Kapan fajar menyingsing? Itu memang, ya itu kekuatan. Kalau punya, tak tahankan, ya sebentar lagi kan terang ini, terang. Ini yang dikatakan Daud juga. Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali dikatakan itu, lebih dari pengawal yang mengharapkan pagi. Tapi diulangi lagi, lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi, berarti ini suatu fokus yang sangat intens, harus dilakukan secara intens, mengharapkan pagi dengan mengharapkan Tuhan. Mengharapkan Tuhan itu apa? Mengharapkan janji firman-Nya menjadi kenyataan, kan begitu. Karena Tuhan itu kasih firman, ini janji, ini penuh dengan janji. Aku akan ketemu kamu. Nanti air matamu akan aku sapu. Kamu tidak lagi menderita. Itu janji-janji. Yuk kita harapan kita Tuhan. Kapan kau datang? Kapan Tuhan? Aku ingin ketemu Tuhan. Tapi aku tahu aku harus melakukan tugas membina orang yang masih belum siap. Ya, karena itu di sini katakan aku menanti. Menanti itulah mengharapkan. Daud sadar bahwa pengawal yang menantikan pagi itu menjadi kekuatan terhadap rasa kantuknya. Ya kalau sudah ngantuk, sebentar lagi. Karena itu banyak orang lalu ya doa malam dulu, kita doa malam seringkali kita sediakan kopi. Untuk apa? Untuk bertahan dalam ngantuk. Ya, sebentar lagi kan selesai. Sebentar lagi selesai. Nah, dalam kerohanian hal menantikan itu dilakukan manusia dalam jiwanya. Pikiran yang berharap. Mazmur 62 ayat 6 dan 7.
Nantikan Allah saja, hai jiwaku, sebab dari Dialah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, ayat ini menggandengkan harapan itu dengan yang namanya kepada siapa? Harapan pada Tuhan yang adalah gunung batu, kota benteng. Jelas, Jadi kalau saudara mempunyai harapan, itu menjadi benteng. Ya, benteng untuk engkau bisa tahan menghadapi serangan-serangan, godaan, himbauan dari teman-teman untuk mengikuti jalan yang jalan pintas. Yuk kita sadar. Ya. Nah, waktu saya dapat ayat ini lalu Roh Kudus itu langsung ngeklikkan. Klik. Ingat kata-kata dalam perjanjian baru. Kalau ini kan perjanjian lama digandengkan dengan harapan itu dengan gunung batu. Ya, dengan janji Tuhan, kota benteng. Sekarang bagaimana dengan perjanjian baru? Ini saya nggak buka, ini loh, apa itu, biasakan pakai ketik biasanya ketik berjaga-jaga. Tadi kan jaga ketik jaga, klik muncul nanti ayat ini dalam perjanjian baru. Kadang-kadang saya melakukan, tapi kali ini tidak. Saya terus ingat perintah daripada Paulus sebagai pengajar dalam firman Tuhan. Kepada siapa? Pada jemaat Korintus. Kenapa kok dipilih jemaat Korintus? Bicara diakhiri dan Paulus itu berada di Korintus cukup lama, dan ini kota besar kota orang intelek, dan gereja itu penuh dengan karunia, penuh dengan karunia. Dan kalau sudah baca 1 Korintus, 2 Korintus, panjang-panjang. 1 Korintus 16 pasal, 2 Korintus 13 pasal. Jadi bayangkan, tulisan Paulus yang paling panjang untuk gereja kepada siapa? Kepada Korintus. Tapi Korintus ini tempat jemaat yang penuh konflik, penuh perpecahan, penuh dengan amoral. Aneh ya, karena itu orang-orang yang tidak senang dengan karunia roh, itu lihat tuh bahasa lidah banyak di Korintus, ribut. Saya tidak mau gereja Korintus. Ya sudah, tidak apa-apa. Saudara pilih tidak suka gereja Korintus, tapi Tuhan mulai membuka suratnya dengan kepada jemaat di Korintus, orang-orang kudus dalam Allah. Loh, ini berarti bahwa Tuhan itu mau menguduskan. Start dengan darahnya. Namun masih ada proses. Jadi kalau kudus, bicara kudus, itu harus progresif. 2 Korintus 7 ayat 1, marilah kita menyempurnakan kekudusan kita dengan takut akan Allah. Jadi memang bukan suatu hadiah, plek, dah terima, lalu selesai. Tidak. Kekudusan itu progresif. Kalau makin kudus, makin mulia. Karena itu Tuhan juga berkata bahwa kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory, oleh Roh Kudus.
kuncinya kalau begitu Roh Kudus. Mau nggak dipimpin terus? Makin lama, makin banyak menurut Roh Kudus. Nah, karena itu lalu Tuhan kasih pesan. Dalam 1 Korintus 16 mengakhiri surat pertama, Paulus pesan untuk jemaat yang sering konflik, perpecahan doktrin, saya pengikut Paulus, saya pengikut Apolos, dan macam-macam. Maka Paulus pesan ini, ya, 1 Korintus 16 ayat 13-14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, kalau saya katakan, ini kok urutannya kok kasih paling akhir malah. Ya, yang paling penting itu kan kasih. Ya, dan orang kalau berkata paling penting itu iman, kok malah berjaga-jaga. Nah, coba perhatikan kata-kata ini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita itu nggak bisa berdiri teguh dalam iman. Mestinya urutannya seperti itu. Jadi lihat ini. Pertama, berjaga-jagalah. Ya. Dan berjaga-jaga itu kekuatan. Karena ada pengharapan terbitnya fajar. Apa itu? Ya, karena itu dalam Mazmur 22. Kalau sudah baca Alkitab dikatakan judulnya Rusa di Kala Fajar. Itu soal kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Jadi terbitnya fajar itu kapan? Kalau kita nanti bangkit dari antara orang mati. Wow, ini kita nggak bisa lagi dihantam oleh dosa, nggak bisa. Karena kita sudah memakai tubuh kebangkitan. Coba bacakan 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, jadi kalau kita menjadi pengikut Yesus, itu harapannya hanya dalam hidup ini saja, artinya hidup jasmani saja. Kita itu orang paling malang. Tapi beberapa jemaat itu kadang-kadang, Pak Bekti, yang kalau khotbah itu yang mendarat gitu loh, yang bisa yang apa artinya pemecahan ya hidup ini. Jadi sepertinya pendeta itu harus jadi problem solving. Dalam sakit, dalam pertengkaran. Makanya kalau bertengkar datang ke pendeta. Kalau mau bikin kongsi, enggak ngomong-ngomong. Untung enggak ngomong. Nek rugi, nah yuk datang ke pendeta. Yuk gimana pendeta? Jadi pendeta itu kadang-kadang menjadi problem solving. Bukan, pendeta bukan problem solver. Bukan. Pendeta itu memberitahu yang jadi pemecah dari masalahmu itu Tuhan, bukan pendeta. Pendeta bukan problem solver, bukan. Ya. Karena itu kita mesti lebih dulu punya kekuatan ini. Karena kekuatan ini yang menstimulasi imanmu. Karena itu iman sudah bisa goncang. Alkitab sudah nulis. Nanti baca surat Timotius. Paling banyak itu. Ya, menolak iman, undur dari iman, ya, bahkan meninggalkan iman. Ada enggak? Ada orang murtad. Oh, kalau orang murtad itu berarti orang itu bukan pilihan. Loh.
Orang pilihan aja bisa murtad kok. Saul itu kan orang pilihan. Kan bisa murtad. Ya, Raja Saul. Banyak kan orang enggak punya pengertian bahwa iman kita bisa goncang. Karena itu kita perlu berjaga-jaga. Justru berjaga-jaga ini membuat kita bisa next-nya berdiri teguh dalam iman. Kenapa? Karena pengharapan akan kebangkitan pakai tubuh kemuliaan itu menstimulasi iman kita untuk tetap teguh. Enggak apa-apa, penderitaan sekarang enggak apa-apa, aku tetap ikut Tuhan. Kan begitu, karena sebentar lagi aku tahu mesti mati. Nanti aku akan diubah oleh Tuhan. Nah itu imanmu jadi kuat. Ya, kenapa? Sebab masalah utama itu terletak pada jiwa kita. Yang acap kali goncang kalau menghadapi badai hidup. Nah justru waktu badai hidup itu seperti kapal yang diterpa dengan badai. Perlu apa? Jangkar. Dan harapan itu jangkarnya jiwa. Supaya bisa tenang. Di tengah badai, jiwamu tenang. Ya, kan begitu. Kalau saudara punya harapan. Nah, lalu yang terakhir, kebanyakan orang, kalau gitu saya enggak mau lagi lah. Mengasihi, balasannya kok begini. Nah itu kenapa? Ya karena enggak punya harapan. Ya karena ada harapan, bangkit dari antara orang mati, berjumpa dengan Kristus, dan janji Tuhan berkata, Kristus itu pengharapan akan kemuliaan. Wow. Nah apakah harapan kita itu kemuliaan? Kalau harapan kita kemuliaan, lakukan terus. Giat senantiasa dalam pekerjaan Tuhan. Ya, siapa yang menggerakkan? Kasih Kristus. 2 Korintus 5:14, kasih Kristus yang menguasai kami. Nah itulah ucapan Paulusku yang tekun dalam pelayanan kasih. Dia dibunuh, dia dilempari batu, dia tetap terus bekerja. Ya. Kenapa? Berharap akan kemuliaan yang akan datang. Bahwa kita akan semua nanti diubah. Ini harus menjadi tombak kita. Ya, pengharapan. Ingat ya, iman kita bisa goncang. Kasih kita bisa luntur. Matius 24 ayat 12 mengatakan, kasih kebanyakan orang jadi dingin. Itu bukan orang dunia loh. Tuhan ngomong itu bukan dituju pada orang dunia. Karena kata kasih itu agape. Matius 24 ayat 12. Jadi kasihnya orang Kristen bisa dingin. Kenapa? Ya karena terus dilawan. Berbuat baik, lawan balasan jelek. Berbuat baik lagi, jelek lagi. Berbuat baik pada mertua, mertuanya maki-maki. Ditambahi lagi berbuat baik, ya masih gitu. Sudah kalau gitu nggak maulah. Coba kita jangan melihat balasan dari orang, balasan dari Tuhan. Kemuliaan. Oleh karena itu mari pikiran kita sekarang ke sorga. Ya, hari yang mulia itu harus ada pada kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Indah sebagai di Eden. Indah sebagai
di Eden pada permulaan hutan dan rimba berbunga tampak sedang senang. Marilah hari yang mulia. Marilah hari mulia, Hari penuh kalas di tengah kerjaku, ku harap Kau datang lekas. Indah sebagai Eden, indah sebagai di Eden pada permulaan. Hutan dan rimba berbunga tampak sedang senang. Mari kita berdiri bersama-sama. Marilah hari mulia, hari penuh kalas di tengah kerjaku, ku harap Kau datang lekas. Anda pernah mendengar seorang pendeta China namanya Watchman Nee, bagaimana waktu terjadi revolusi di China, banyak pendeta melarikan diri ke Taiwan bersama Presiden Chiang Kai-shek saat itu. Tapi Watchman Nee tidak mau lari. Dia harus menggembalakan untuk memberi kekuatan pada rakyat Kristen yang percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia ditangkap, masuk penjara. Ya, dia pandai bahasa Inggris, karena itu disuruh menerjemahkan. Ya, tapi dia bersaksi. Katanya, ceritanya, oleh karena dia bersaksi terus, lidahnya dipotong. Walaupun lidahnya dipotong, dia bersaksi memakai tulisan. Begitu rupa. Akhirnya dia mati di camp. Ya, karena dia ingin menguatkan umat yang tercecer saat itu. Itu karena punya harapan. Tubuhku sebentar akan diubah oleh Tuhan. Karena itu mari nyanyikan ini dengan pengertian kalas artinya sukacita. Hari yang penuh dengan sukacita. Di tengah kerjaku yang memang tidak mudah. Sehingga dia berkata begini, kalau kamu mengikut Tuhan, kamu itu seperti membajak. Tangan kananmu tetap membajak, tangan kirimu ambil sapu tangan. Sambil membajak, kamu hapus air matamu. Tapi bajak terus ke depan. Itu pesannya. Mari kita mempunyai hati. Aku mau tetap melayani Tuhan walaupun kerjaku ini banyak hambatan, banyak dihina. Kadang-kadang kita ingin benar,
melakukan yang benar, justru balasannya tidak baik. Itu yang dialami oleh Yesus, oleh rasul-rasul. Bukankah rasul-rasul ingin supaya mereka selamat, tapi justru dianiaya? Hampir semua rasul mati, martir. Di tengah kerjaku ku harap. Mari kita kalau sudah mengalami problem hidup, Tuhan, aku harap cepat datang Tuhan. Aku mau tetap terus mengerjakan pekerjaan-Mu sampai akhir. Karena indah seperti di Eden, nanti berubah semuanya. Indah sebagai di Eden pada permulaan. Amin, amin. Hutan dan rimba berbunga tanpa sedap senang. Marilah hari mulia, hari penuh kalas. Di tengah kerjaku ku harap Kau datang lekas, lekas. Marilah hari mulia, hari penuh kalas. Di tengah kerjaku ku harap Kau datang lekas, lekas. Marilah hari mulia, hari penuh kalas. Di tengah kerjaku ku harap Kau datang lekas, lekas. Di tengah kerjaku ku harap. Di tengah kerjaku ku harap Kau datang lekas, lekas. Sekali lagi. Di tengah kerjaku ku harap Kau datang lekas, lekas. Terima kasih, biar hadirat-Mu menguatkan kami. Haleluya. Bangkitkan ingatan kami. Haleluya. Atas janji-Mu yang mulia, mulia. Tidak lama lagi ya Tuhan, tidak lama lagi Engkau datang. Terima kasih.
kekuatan ya Tuhan. Glory, kami memandang kemuliaan-Mu. Tidak lama lagi, oh tidak lama lagi ya Tuhan. Tidak lama lagi. Kami menantikan fajar menyingsing ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa, beri kekuatan pada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami masa-masa sulit, tekanan hidup, problem-problem, dan mereka mesti berprinsip, itu sementara saja. Sementara akan kami tinggalkan semua problem kami. Kami akan diubah menjadi mulia sama seperti Yesus, bangkit dari antara orang mati. Dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kemuliaan. Biar harapan ini menjadi kuat dan tiap pendengar yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi berkat yang kuat, yang istimewa saat-saat mereka mengalami badai hidup. Tuhan teguhkan hati mereka bahwa Engkau Allah Immanuel menyertai mereka, menerobos melalui kesulitan. Dan mereka melihat kemuliaan-Mu lebih kuat daripada problem yang mereka derita. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu untuk tetap teguh sampai akhir. Nama Tuhan kami puji, kami besarkan, kami permuliaan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau terima berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Syukur terimalah berkat, sambutlah dengan penuh kekirangan. Perkataan Tuhan ya dan amin. Suatu kepastian bahwa Dia akan datang memberikan mahkota kepada tiap orang yang setia sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah engkau keluar masukmu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu. Semuanya berkat turun dari tempat maha tinggi, kekuatan dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Welcome to Daniel Creative School Senior High. Preparing students for the future begins with building a strong foundation today. At DCS, students grow through Christ-centered character education, creative learning, and opportunities to develop their unique talents. Supported by dedicated teachers and excellent facilities, we empower every student to learn with purpose, lead with integrity, and live for God's glory. Daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird di bulan Agustus 2026 dengan potongan uang pangkal 50%. Tuhan Yesus memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega
hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.